Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan guru. Selamat datang di Johor Indonesia Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal uji pengetahuan PPG dalam jabatan tahun 2022. Namun sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini. Baiklah rekan-rekan guru, kita mulai dari soal nomor 1. Seorang guru bahasa Indonesia dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP harus mengacu pada pilihan yang A. Kebutuhan peserta didik, B. Kompetensi dasar, C. Indikator pencapaian kompetensi, D. Tujuan pembelajaran, E. Model pembelajaran. Jadi, pilihan yang tepat di sini adalah opsi yang B, rekan-rekan guru. Seorang guru harus mengacu pada kompetensi dasar dalam menyusun RPP. Kita lanjut ke soal yang kedua, rekan-rekan guru. Dalam kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia, peserta didik diberi stimulus dan mengidentifikasi masalah untuk menulis. Kemudian peserta didik melakukan pengumpulan data untuk menulis, pengolahan data, pembuktian, dan penyimpulan. Pembelajaran menulis yang dilakukan tersebut menggunakan langkah pendekatan. Nah, berdasarkan sintak yang ada pada soal ini, model pembelajaran yang diterapkan oleh guru adalah jelas sekali, yaitu opsi yang C, rekan-rekan guru, yaitu discovery learning. Karena sintak dari discovery learning ini meliputi stimulasi, identifikasi masalah, pengumpulan data, pengolahan data, pembuktian, dan penarikan kesimpulan. Jadi, tepat sekali bahwa jawaban yang benar adalah opsi yang C. Baiklah rekan-rekan guru, kita lanjut ke soal nomor 3. Seorang guru bahasa Indonesia mengajarkan kompetensi dasar 4.4, menuangkan gagasan, pikiran, arahan atau pesan dalam pidato. Lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya secara lisan dan atau tulis. Materi yang paling tepat sesuai kompetensi dasar tersebut adalah pilihan yang A. Pengetahuan keterampilan, B. Pengetahuan faktual, C. Pengetahuan metakognitif, D. Pengetahuan prosedural, E. Pengetahuan konseptual. Karena di sini KD-nya adalah menuangkan gagasan, pikiran, arahan atau pesan dalam pidato secara lisan atau tulis. Ini merupakan jenis materi keterampilan. Jadi, jawaban yang tepat adalah opsi yang D, rekan-rekan guru, yaitu pengetahuan prosedural. Nah, kita lihat pembahasannya di sini, rekan-rekan guru. Pengetahuan prosedural itu berisi tahapan yang terkait dengan materi. Sehingga opsi yang tepat adalah opsi yang D, rekan-rekan guru. Baiklah rekan-rekan guru, kita lanjut ke soal nomor 4. Seorang guru bahasa Indonesia SMP akan mengajarkan kompetensi dasar 3.1, menelaah struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Indikator yang paling tepat sesuai dengan kompetensi dasar tersebut adalah, kita perhatikan materinya di sini, yaitu terkait struktur dan ciri kebahasaan pidato. Sehingga indikator yang paling tepat pada pilihan adalah opsi yang A, rekan-rekan guru, yaitu menentukan struktur organisasi teks pidato persuasif yang dibaca dan didengar. Opsi A inilah opsi yang paling sesuai dengan materi yang terdapat pada
kompetensi dasar tersebut. Sedangkan opsi yang lain seperti opsi B, menentukan topik teks pidato persuasif, ini tidak sesuai dengan materi. Kemudian yang C, mengungkapkan secara tertulis isi teks pidato, ini juga tidak termasuk. Kemudian yang D, menyampaikan secara lisan isi teks pidato, ini tidak terkait dengan struktur, tapi terkait dengan isi. Kemudian yang E, membuat rangkuman isi teks pidato persuasif, ini juga tidak tepat rekan-rekan guru. Jadi, opsi yang paling tepat adalah opsi yang A. Baiklah rekan-rekan guru, kita lanjut ke soal nomor 5. Seorang guru bahasa Indonesia SMP akan mengajarkan kompetensi dasar 3.12, yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks ulasan berupa film, cerpen, puisi, novel, dan karya seni daerah yang diperdengarkan dan dibaca. Media yang paling sesuai untuk mencapai kompetensi dasar tersebut adalah, kita perhatikan di sini, ada kata diperdengarkan dan dibaca. Sehingga media yang tepat adalah media audio dan atau visual. Sehingga jawaban yang paling tepat di sini adalah opsi yang A rekan-rekan guru, yaitu media audio dan atau visual. Kita lanjut ke soal nomor 6 rekan-rekan guru. Seorang guru akan mengajar kompetensi dasar 4.12, menyajikan tanggapan tentang kualitas karya berupa film, cerpen, puisi, novel, karya seni daerah, dan lain-lain. Dalam bentuk teks ulasan secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, atau aspek lisan. Sumber pembelajaran yang paling sesuai dengan kompetensi dasar tersebut adalah, kita perhatikan pilihan yang A, sastrawan dan tokoh. Kemudian yang B, rekaman video sastrawan. C, teks cerita pendek dan novel. D, rekaman tempat bersejarah. E, teks berita di surat kabar. Nah, pilihan yang paling tepat di sini adalah opsi yang C rekan-rekan guru, yaitu teks cerita pendek dan novel. Berikut adalah pembahasan terkait dengan media pembelajaran rekan-rekan guru. Ada beberapa jenis media yang dapat digunakan dalam pembelajaran. Yang pertama ada media visual, kemudian media audio, kemudian media audio visual, dan media berbasis IT. Nah, inilah beberapa jenis media yang dapat kita gunakan dalam proses pembelajaran. Baiklah rekan-rekan guru, kita lanjut ke soal yang ke-7. Setelah selesai mengajar kompetensi dasar 4.4, yaitu menuangkan gagasan, pikiran, arahan atau pesan dalam pidato berupa lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya secara lisan dan atau tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan, guru harus melakukan penilaian. Instrumen penilaian pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi dasar tersebut adalah, nah perlu kita ingat di sini bahwa tadi 4.4 merupakan kompetensi keterampilan rekan-rekan guru. Sehingga instrumen penilaian pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi dasar tersebut jelas sekali adalah rubrik penilaian proyek rekan-rekan guru. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah opsi yang E. Kita lanjut ke soal nomor 8 rekan-rekan guru. Jenis penilaian yang tepat untuk mendapatkan informasi kompetensi peserta didik terhadap kemampuan. Kata kuncinya di sini adalah kemampuan menuangkan gagasan, pikiran, arahan atau pesan dalam pidato. Berarti yang diuji di sini adalah kemampuan siswa dalam berpidato. Opsi yang A, portofolio. B, unjuk kerja.
C. Penugasan, D. Proyek, E. Pengetahuan. Jawaban yang paling tepat di sini adalah opsi yang B, rekan-rekan guru. Unjuk kerja atau tes kinerja ini. Kita lanjut ke soal nomor 9, rekan-rekan guru. Ketika proses menulis, penulis akan melakukan tahap akhir, yaitu pasca menulis. Berikut ini kegiatan pada langkah pasca menulis kecuali. Nah, yang tidak termasuk kegiatan setelah kita menulis, rekan-rekan guru. Kita perhatikan opsi yang A, editing dan revisi tulisan, bukan. Kemudian yang B, mempublikasi tulisan. Yang C, menyunting tulisan. D, mengumpulkan data. E, memperbaiki kesalahan tulisan. Nah, yang tepat di sini adalah opsi yang D, rekan-rekan guru, yaitu mengumpulkan data. Karena mengumpulkan data ini dilakukan pada tahap sebelum menulis. Baiklah rekan-rekan guru, kita lanjut ke soal nomor 10. Perhatikan di sini rekan-rekan guru disajikan contoh dari puisi lama. Wanita muda mengenakan gaun biru, kupetik bunga, kusematkan di rambutmu. Pohon berakar tinggi menjulang, rajin belajar, sesal tak diulang. Berdasarkan ciri-cirinya, puisi tersebut tergolong. Opsi yang A, pantun, B. Karmina, C. Gurindam, D. Syair. Nah, puisi lama ini termasuk jenis Karmina, rekan-rekan guru. Sehingga jawaban yang tepat adalah pilihan yang B. Nah, rekan-rekan guru bisa melihat pembahasan berikut ini. Terdapat apa itu pantun, Karmina, Gurindam, dan Syair. Nah, dijelaskan pula di sini ciri-ciri dari puisi lama tersebut. Kita lanjut ke soal nomor 11. Disajikan puisi lama di sini. Puisi yang tadi, wanita muda mengenakan gaun biru, kupetik bunga, kusematkan di rambutmu. Pohon berakar tinggi menjulang, rajin belajar, sesal tak diulang. Untuk mengajarkan KD 3.13, mengidentifikasi informasi berupa pesan, rima, dan pilihan kata dari puisi rakyat berupa pantun, syair, dan bentuk puisi rakyat setempat yang dibaca dan didengar. Bu Vika menggunakan contoh puisi di atas sebagai materi. Nah, opsi yang A, konseptual, B, faktual, C, prosedural, D, metakognitif. Karena puisi di atas digunakan sebagai contoh puisi atau materi. Sehingga jawaban yang tepat adalah opsi yang B, rekan-rekan guru, berupa materi faktual. Kita lihat pembahasannya di sini. Cakupan materi berupa pengetahuan faktual, metakognitif, prosedural, dan konseptual. Nah, adapun yang dimaksud dengan pengetahuan faktual adalah pengetahuan yang berisi contoh terkait dengan materi. Sedangkan metakognitif berisi konsep yang berkaitan dengan contoh di kehidupan sehari-hari. Konseptual berisi konsep-konsep yang terkait dengan materi, dan prosedural berisi tahapan yang terkait dengan materi. Sehingga opsi yang paling tepat untuk soal nomor 11 ini adalah opsi yang B, rekan-rekan guru. Baiklah rekan-rekan guru, kita lanjut ke soal nomor 12. Kita perhatikan contoh dari puisi lama berupa Karmina ini. Wanita muda mengenakan gaun biru, kupetik bunga, kusematkan di rambutmu. Kita perhatikan persajakan yang digunakan pada puisi ini. Pohon berakar tinggi menjulang, rajin belajar, sesal tak diulang. Pasangan kata yang bersajak sempurna dari puisi di atas adalah opsi yang A, muda dan bunga,
Kemudian yang B, biru, rambutmu. Yang C, akar, belajar. Dan yang D, menjulang, diulang. Adapun yang dimaksud dengan sajak penuh atau sajak sempurna adalah jenis sajak yang ditandai dengan kesesuaian bunyi pada suku kata terakhir secara penuh. Nah, inilah yang dimaksud dengan sajak sempurna. Sehingga opsi yang tepat untuk soal nomor 12 adalah opsi yang D, rekan-rekan guru, yaitu menjulang, diulang. Nah, terdapat jenis-jenis sajak di sini rekan-rekan guru. Ada sajak penuh atau sajak sempurna, kemudian ada sajak paruh atau sajak tidak sempurna. Nah, jenis sajak berdasarkan kesesuaian bunyi akhir setiap kata dibagi menjadi beberapa. Ada sajak rata atau sajak sama, kemudian ada sajak silang atau sajak sengkelang, kemudian ada sajak kembar atau sajak pasangan, ada sajak peluk atau sajak paut, dan yang terakhir ada sajak patah atau sajak putus. Baiklah rekan-rekan guru, kita lanjut ke soal nomor 13. Berikut ini yang bukan aspek penilaian untuk KD 3.13, yaitu mengidentifikasi informasi berupa pesan, rima, dan pilihan kata dari puisi rakyat berupa pantun, syair, dan bentuk puisi rakyat setempat yang dibaca dan didengar adalah opsi yang A, ketepatan mengidentifikasi jenis puisi rakyat. Pilihan yang B, ketepatan menentukan rima atau persajakan dalam puisi rakyat. Ini sudah tepat karena sesuai dengan materi yang diberikan pada KD, yaitu mengidentifikasi informasi berupa pesan, rima, dan pilihan kata. Kemudian yang C, ketepatan menentukan pilihan kata dalam puisi rakyat, ini juga sudah sesuai. Kemudian yang D, ketepatan menjelaskan amanat atau pesan dalam puisi rakyat. Sehingga yang bukan aspek penilaian untuk KD ini adalah opsi yang A, rekan-rekan guru, yaitu ketepatan mengidentifikasi jenis puisi rakyat. Kita lanjut ke soal nomor 14, rekan-rekan guru. Manakah cara yang paling efektif dan bermakna dalam mengkomunikasikan hasil penilaian harian atau capaian sementara kepada siswa dan orang tua? Opsi yang A, menggunakan angka-angka dan peringkat sementara siswa dalam kelas. Kemudian yang B, menggunakan angka-angka tanpa disertai peringkat. Opsi yang C, dalam bentuk kategori A sangat baik, B baik, C kurang, D kurang sekali. Kemudian yang D, dalam bentuk angka, KKM yang dicapai pada mata pelajaran dan kelulusannya. Kemudian yang E, dalam bentuk deskripsi tentang KKM yang sudah dicapai dan belum dicapai. Adapun cara yang paling efektif dan bermakna yang dapat digunakan oleh guru adalah opsi yang E, rekan-rekan guru, yaitu dalam bentuk deskripsi tentang KKM yang sudah dicapai dan belum dicapai. Sehingga opsi yang tepat adalah pilihan yang E, rekan-rekan guru. Kita lanjut ke soal nomor 15, rekan-rekan guru. Soal yang terakhir. Penilaian yang dilakukan oleh seorang guru harus dapat menilai kemampuan siswa sesuai dengan tuntutan kurikulum dan meliputi berbagai aspek. Ingat kata kuncinya di sini adalah meliputi berbagai aspek. Hal ini sesuai dengan prinsip opsi yang A terbuka, B menyeluruh, C bermakna, D adil, E sahih. Jadi opsi yang paling tepat di sini adalah opsi yang B, rekan-rekan guru, yaitu menyeluruh. Nah, adapun prinsip-prinsip penilaian meliputi ada sahih di sini, kemudian objektif, adil, terpadu,
menyeluruh, sistematis, beracuan kriteria, dan akuntabel. Adapun yang dimaksud dengan menyeluruh dan berkesinambungan berarti penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. Baiklah rekan-rekan guru, demikianlah 15 soal uji pengetahuan PPG dalam jabatan tahun 2022. Semoga bermanfaat bagi kita semua.